Shalom, salam pemuritan real life, kehidupan nyata. Kita akan belajar godaan sombong rohani. Penyakit paling halus yang bikin pelayanan hancur. Tanya jemaat, apa bedanya sombong sama sombong rohani? Sombong biasa itu, mobilku paling mahal. Sombong rohani itu, aku pelayanan paling rajin, doaku paling lama, puasaku paling kuat, pantas Tuhan pakai aku. Licin banget. Iblis kan nyerang kita pakai dosa jijik, tapi pakai dosa rohani. Hari ini kita bongkar. Berikut 3 wajah sombong rohani dan apa obatnya. 1. Wajah Farisi mode on, sombong karena prestasi rohani. Ayat dalam Lukas 18:11-12, perumpamaan Farisi dan pemungut cukai. Farisinya berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur. Aku tidak sama seperti orang lain. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Gejala di kehidupan nyata. Suka bandingin diri. Dia mah baru bertobat. Aku sudah 20 tahun jadi Kristen. Kedua, suka ngoreksi cara orang menyembah. Zaman dulu nyanyian lebih husyuk. 3, kalau nggak dipuji, ngambek. Aku yang masak buat komsel, kok nggak ada yang bilang makasih? Akarnya, kita pikir Tuhan sayang kita karena kita bagus. Obatnya bagaimana? Lukas 18 ayat 13, pemungut cukai bilang, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. PR-nya bagaimana? Tiap habis pelayanan ganti doa, Tuhan lihat aku keren. Jadi Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu rem buat hati. Yang kedua adalah wajah hakim rohani. Sombong karena merasa paling benar. Dalam Roma 2 ayat 1 dikatakan, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Gejalanya di kehidupan nyata. 1, jago banget ngasih kebenaran ke orang, tapi tanpa kasih. Chat WA isinya, kamu salah, lalu Alkitab bilang. Yang kedua, nggak bisa ditegur balik. Pas dikasih tahu, Kak, nadanya agak keras, turunin dikit dong. Jawabannya, aku kan ngomong kebenaran. Ketiga, gereja jadi pengadilan, bukan rumah sakit. Akarnya, kita lupa kita juga diselamatkan karena anugerah, bukan karena pintar teologi. Obatnya dalam 1 Korintus 8 ayat 1. Pengetahuan membuat orang sombong, tetapi kasih membangun. PR-nya gimana? Sebelum koreksi orang, tanya 2 kali. Aku ngomong ini karena sayang dia atau karena mau menang debat? Wajah ketiga, pemilik itu Tuhan. Sombong karena merasa paling dekat. Gejala di kehidupan nyata. 1, ngomong Tuhan bilang ke aku, buat ngalahin pendapat orang. Padahal Tuhan gak pernah ngomong gitu. Kedua, merasa pelayanan ini punyaku. Kalau ada orang baru mau ambil alih, langsung defensif. Ketiga, nggak bisa bilang aku nggak tahu. Harus kelihatan paling rohani di ruangan. Akarnya lupa dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Semua karena karunia Tuhan dan karena titipan. Bagaimana obatnya? Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. PR-nya gimana? Latihan bilang 3 kata yang paling rohani sedunia. Aku minta maaf, aku nggak tahu. Yuk kita cari bareng. Itu rohani. Penutupnya bagaimana? Kalimat kunci. Sombong rohani itu kayak ketombe yang punya nggak ngerasa, tapi semua orang lihat dan risih. Tes jantung, jawab jujur ke Tuhan. Kalau postingan rohani kamu di IG nggak ada yang like atau komen, amin Kak. Kamu kecewa nggak? Kalau ada pelayanan baru lebih jago khotbah darimu, melayani, kamu senang atau kesel? Jawabannya jujur, diagnosa dari awal. Tangan-tangan untuk 24 jam. Cari satu orang yang level rohaninya di bawah kamu. Puji dia di depan umum. Aku belajar dari KX soal kesabarannya. Itu salep buat penyakit sombong. Doa dalam 1 kalimat. Tuhan, remukkan kesombonganku yang halus ini. Ajar aku jadi seperti pemungut cukai. Nggak bawa-bawa kecuali anugerahmu. Amin.